Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Nova di sini di channel Ruang Belajar. Ayo belajar, terus belajar tanpa batas. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan masih bagian dari materi statistika, yakni materi tentang simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Baik, kita mulai saja. Untuk yang pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu simpangan rata-rata. Jadi untuk simpangan rata-rata ini nanti akan dibagi menjadi dua ya. Yang pertama untuk data tunggal. Data tunggal bisa kalian lihat di sini untuk rumusnya ya. Jadi SR sama dengan sigma nilai mutlak XI dikurangi dengan X rata-rata ya. Kemudian per N. Nah, bagaimana untuk data kelompok ya? Bisa kalian lihat di sini ya. Untuk data kelompok simpangan rata-ratanya sama dengan sigma FI dikalikan dengan nilai mutlak dari XI dikurangi dengan X rata-rata kemudian per sigma FI. Nah, sekarang coba kita lihat untuk contoh soal ya, contoh yang pertama. Tentukan simpangan rata-rata dari data 3, 2, 1, 2, 2, 1, 4, 5. Ya. Jadi bagaimana cara untuk menjawabnya? Terlebih dahulu kita tentukan untuk rata-rata dari data yang ada ini. Ya. Jadi cara untuk menentukan rata-ratanya, Ibu rasa kalian sudah tahu semua ya. Kita jumlahkan semua data yang ada ini dibagi dengan banyaknya data. Ya, jadi 3 ditambahkan dengan 2 ditambahkan dengan 1 dan seterusnya sampai ditambahkan dengan 5 ya. Kemudian per 8 ya sama dengan 20 per 8 sama dengan 2,5. Nah, berikutnya kita tentukan untuk simpangan rata-ratanya ya. Untuk rumusnya di sini sudah dituliskan ya untuk rumusnya. Kemudian kita masukkan untuk nilainya ya. Nilai mutlak dari 3 ya, dari data 3 ini, data yang pertama ini ya, kemudian dikurangi dengan rata-ratanya sudah kita dapatkan 2,5 di sini ya. 3 dikurangi dengan 2,5 kemudian ditambah dengan ya, kemudian data berikutnya ada 2 dikurang 2,5 ya, kemudian ditambah, kemudian data berikutnya ada 1 dikurang rata-ratanya 2,5 ya, kemudian ditambah dan seterusnya hingga data yang terakhir 5 ya, dikurang rata-ratanya 2,5 ya, kemudian per 8 ya. Kemudian untuk hasil akhirnya adalah simpangan rata-ratanya sama dengan 1,125. Berikutnya kita lanjutkan untuk contoh yang kedua ya. Hitunglah simpangan rata-rata dari data yang ada pada tabel di bawah ini. Nah, kalau sebelumnya tadi ya, untuk contoh soal yang pertama, kita menentukan simpangan rata-rata untuk data tunggal. Nah, sementara untuk contoh yang kedua ini, kita diminta untuk menentukan simpangan rata-rata untuk data kelompok. Ya, data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti yang ada ini. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Jadi cara untuk menyelesaikannya ya, dari tabel yang ada pada soal kita tambahkan ya 2 kolom untuk nilai XI dan nilai dari FI dikalikan dengan XI ya. Nah, untuk kolom itu Ibu tempatkan untuk XI-nya berada di antara interval dengan FI ya. Ini tidak harus baku seperti ini. Kalaupun kalian mau menempatkan XI-nya setelah FI tidak masalah ya. Kemudian untuk kolom yang terakhir ini itu adalah kolom untuk hasil dari FI dikalikan dengan XI. Nah, sekarang kita coba tentukan untuk XI pada kelas yang pertama ya. Untuk interval 21 sampai dengan 25 ya. Untuk nilai tengahnya ada di 23,
26 sampai 30, 28 dan seterusnya, 46 sampai dengan 50 dengan XI-nya atau nilai tengahnya 48. Nah, kemudian kolom yang terakhir ini kita kalikan ya FI dengan XI ya. Jadi kolom yang ketiga kita kalikan dengan kolom yang kedua. Ya, untuk kelas yang pertama 2 dikalikan 23, 46 di sini. Kemudian kelas yang kedua 8 dikalikan 28, 224 dan seterusnya. Kelas yang terakhir 2 dikalikan 48, 96. Nah, sehingga untuk jumlah keseluruhan dari FI dikalikan dengan XI ya didapatlah 1020. Kemudian untuk jumlah dari frekuensinya, jumlah dari datanya di sini 30. Nah, bagaimana untuk rata-ratanya? Ya, jadi rata-ratanya itu ya dari sigma FI XI ya, jumlah keseluruhan dari FI dikalikan dengan XI 1020 ya. Kemudian per sigma FI, jumlah data keseluruhan di sini 30 ya. Jadi 1020 per 30 sama dengan 34. Nah, setelah kita dapatkan rata-rata pada tabel distribusi frekuensi yang ada ya, berikutnya kita buat tabel ya. Dari tabel distribusi frekuensi yang ada, kita menambahkan satu kolom untuk menentukan nilai mutlak XI dikurangi dengan X rata-rata, kemudian satu kolom lagi untuk menentukan nilai FI dikalikan dengan nilai mutlak XI dikurang X rata-rata. Nah, sekarang kita isi untuk kelas yang pertama ya. Untuk XI dikurangi dengan X rata-rata nilai mutlaknya ya. Nah, kita lihat di sini untuk XI-nya 23 dikurangi dengan X rata-ratanya 34 ya. 23 dikurangi 34 itu adalah min 11. Nilai mutlak dari min 11 sama dengan 11 ya. Kemudian kelas yang kedua 28 dikurang 34 sama dengan min 6. Nilai mutlak dari min 6 sama dengan 6 di sini. Dan seterusnya sampai kelas yang terakhir 48 dikurang 34 sama dengan 14. Nilai mutlak 14 sama dengan 14. Kemudian kita lanjutkan untuk mengisi nilai FI dikalikan dengan nilai mutlak XI dikurang X rata-rata. Ya, kita tinggal mengalihkan kolom yang keempat ini kita kalikan dengan kolom yang ketiga ya. Kolom yang keempat itu adalah nilai FI, kita kalikan dengan kolom yang ketiga itu adalah nilai mutlak dari XI dikurangi dengan X rata-rata. 2 dikalikan dengan 11, 22, 8 dikalikan 6, 48 hingga kelas yang terakhir 2 dikalikan 14, 28. Ya, kemudian setelah kita dapatkan masing-masing kelas untuk nilai FI dikalikan nilai mutlak XI dikurangi X rata-rata ya. Berikutnya kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan 22 ditambahkan 48 ditambah 9 ditambah 24 ditambah 27 ditambah 28 itu hasilnya adalah 158. Nah, selanjutnya kita tentukan untuk simpangan rata-ratanya. Ya, jadi untuk simpangan rata-rata kita tuliskan untuk rumusnya di sini ya. Rumusnya adalah sigma FI dikali nilai mutlak dari XI dikurang X rata-rata ya. Kemudian per sigma FI. Nah, untuk sigma FI dikali XI dikurang X rata-rata tadi sudah kita dapatkan 158. Kemudian per 30 ya untuk sigma FI-nya sama dengan 5,27. Nah, setelah simpangan rata-rata ya sudah kita bahas, berikutnya kita lanjutkan untuk yang kedua yaitu ragam atau biasa disebut dengan variansi. Nah, sekarang untuk ragam atau variansi ya, itu nanti akan dibagi menjadi dua juga untuk rumusnya ya. Yang pertama untuk data tunggal, rumus ragam atau variansi ya. Kalian bisa lihat di sini sigma kuadrat sama dengan sigma ya XI dikurangi X rata-rata pangkat 2 ya, kemudian per N.
Nah, bagaimana untuk rumus ragam atau variansi pada data kelompok ya? Bisa kita lihat di sini ya. Di rumusnya adalah sigma FI dikalikan dengan XI dikurangi X rata-rata kuadrat ya. Kemudian per sigma FI. Sekarang kita coba lihat untuk contoh dari ragam atau variansi, contoh soalnya ya. Tentukan ragam dari data 4, 5, 6, 7, 8, 6. Nah, jadi untuk menyelesaikan contoh soal yang ada ini ya, yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan rata-rata untuk data yang ada ya. Jadi cara untuk menentukan rata-ratanya, kita jumlahkan semua data yang ada, kita bagi dengan banyaknya data. Nah, 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 per jumlah datanya itu ada 6 ya. 36 per 6 sama dengan 6. Nah, berikutnya kita tuliskan untuk rumus dari ragam atau variansi untuk data tunggal ya. Di sini sigma kuadrat sama dengan sigma ya, dalam kurung XI dikurangi dengan X rata-rata kuadrat per N. Berikutnya kita masukkan nilainya ya. Untuk XI ya, XI ini adalah datanya ini ya. Untuk data yang pertama di sini ada 4, kemudian dikurangi dengan rata-ratanya. Di sini rata-ratanya sudah kita dapatkan 6. 4 dikurangi 6 ya. Kemudian dalam kurung pangkat 2 ditambah dengan berikutnya 5 ya, dikurang 6 ya, dalam kurung pangkat 2 ditambah 6 dikurang 6 dalam kurung pangkat 2 ditambah 7 dikurang 6 dalam kurung pangkat 2 dan seterusnya. Yang terakhir 6 dikurang 6 ya, dalam kurung pangkat 2. Kemudian per penyebutnya di sini ada 6. 6 ini dari banyaknya data. Nah, berikutnya kita masukkan untuk nilainya ya. Dari 4 dikurang 6 tadi adalah min 2 ya. Min 2 dikuadratkan sama dengan 4. Kemudian 5 dikurang 6 min 1. Min 1 dikuadratkan sama dengan 1 ditambah 0 dan seterusnya sampai 6 dikurang 6 sama dengan 0. 0 kuadrat sama dengan 0 ya. Kemudian kita jumlahkan 4 ditambah dengan 1 ditambah 0 dan seterusnya. Hasilnya adalah 10 ya. Kemudian per 6 sama dengan 1,67. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir, ya ini simpangan baku atau biasa disebut dengan standar deviasi. Nah, sekarang untuk simpangan baku atau standar deviasi untuk rumusnya ya, pada data tunggal bisa kalian lihat di sini ya. Jadi sigma sama dengan akar dari sigma XI dikurangi dengan X rata-rata kuadrat per N ya. Jadi untuk simpangan baku ini adalah merupakan akar dari ragam ya, akar dari ragam. Nah, sekarang bagaimana untuk data kelompok ya? Jadi data kelompok untuk rumusnya sama dengan akar ya, sigma FI dikalikan dengan XI dikurangi X rata-rata kuadrat per sigma FI. Sekarang kita coba lihat untuk contoh yang pertama. Untuk contoh soal simpangan baku atau standar deviasi ya, untuk data tunggal. Tentukan simpangan baku dari data 4, 5, 6, 7, 8, 6. Jadi untuk cara menyelesaikannya ya, kita tentukan dulu untuk rata-rata data yang ada ini ya. Rata-ratanya kita jumlahkan semua data yang ada, kemudian kita bagi dengan banyaknya data ya. Jadi untuk 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 ini adalah 36 ya. Kemudian per 6 sama dengan 6 untuk rata-ratanya. Nah, berikutnya kita tuliskan untuk rumus dari simpangan baku atau standar deviasi ya. Kita tuliskan di sini. Berikutnya kita masukkan untuk nilainya ya. Jadi untuk simpangan baku ya sama dengan akar ya
4 dikurang 6, 4 itu dari data yang ada ini ya, data yang pertama, dikurangi dengan rata-ratanya, ya, seperti rumusnya ini, XI dikurang X rata-rata. Jadi 4 dikurangi dengan 6, ya, kemudian dalam kurung kuadrat, ditambah dengan 5 dikurang 6, ya, dalam kurung kuadrat, dan seterusnya sampai 6 dikurangi dengan 6 dalam kurung ya kuadrat, kemudian per jumlah keseluruhan datanya ada 6. Kita lanjutkan ya, sama dengan akar 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 0 per 6 sama dengan akar 10 per 6 sama dengan 1,29. Jadi simpangan baku dari data yang ada itu adalah 1,29. Berikutnya kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Hitunglah simpangan baku data dari tabel di bawah ini. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi ya. Nah, dari tabel ini kita diminta untuk menentukan simpangan baku. Ya, jadi ini untuk contoh yang kedua berbeda dengan contoh yang pertama. Kalau contoh yang pertama itu adalah kita diminta untuk menentukan simpangan baku pada data tunggal. Sementara untuk contoh yang kedua ini kita diminta untuk menentukan simpangan baku pada data kelompok. Nah, untuk menyelesaikannya bisa kita lihat berikut ini. Jadi untuk menyelesaikannya, yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan rata-rata dari data yang ada. Ya. Jadi pada tabel distribusi frekuensi data yang ada itu kita tentukan rata-ratanya. Untuk menentukan rata-rata pada data kelompok sama aja ya untuk rumusnya. Di sini sigma FI dikalikan dengan XI per sigma FI. Sigma FI dikalikan XI itu ya di sini sudah kita dapatkan 1020 ya, kemudian per sigma FI-nya 30 sama dengan 34. Jadi rata-rata untuk data yang ada pada tabel adalah 34. Nah, setelah rata-ratanya kita dapatkan ya, berikutnya kita tentukan untuk XI dikurangi dengan X rata-rata ya. XI dikurangi dengan X rata-rata itu nanti berapa masing-masing kelas hasilnya kita masukkan di kolom yang ada ini ya. Kemudian kita tambahkan kolom yang lainnya untuk XI dikurangi dengan X rata-rata yang dikuadratkan ya. Kemudian yang terakhir kita tambahkan kolom untuk FI dikalikan dengan XI dikurangi dengan X rata-rata kuadrat. Nah, sekarang untuk menentukan XI dikurangi dengan X rata-rata ya. Jadi rata-ratanya sudah kita dapatkan 34 ya. Kemudian di sini XI-nya di sini ada 23 dikurangi dengan 34 hasilnya adalah min 11 ya. Kemudian kelas yang kedua 28 untuk XI-nya dikurangi 34 dari rata-ratanya itu ya, dapatkan hasilnya min 6 ya, dan seterusnya sampai kelas yang terakhir 48 ya dikurangi dengan 34 itu sama dengan 14. Nah, setelah dapat nilai untuk kolom XI dikurangi X rata-rata, berikutnya kita kuadratkan untuk XI dikurangi dengan X rata-rata ya. Ini kolom dari kolom sebelumnya kita kuadratkan. Nah, min 11 dikuadratkan 121, min 6 dikuadratkan 36, sampai yang terakhir 14 dikuadratkan 196. Nah, kemudian untuk FI-nya ini adalah frekuensi yang ada pada soal ya, kita tuliskan di sini. Kemudian kolom yang terakhir kita mengalihkan FI dengan hasil dari XI dikurangi dengan X rata-rata kuadrat. Jadi FI ini kita kalikan dengan XI dikurang X rata-rata kuadrat ya. Kemudian kita kalikan 2 dikali 121, 242, 8 dikalikan 36, 288, sampai yang terakhir 2 dikalikan 196, 392. Nah, setelah itu untuk kolom yang terakhir ini ya, kolom FI dikalikan dengan dalam kurung XI dikurang X rata-rata kuadrat, kita jumlahkan ya, 242 ditambah 288 sampai seterusnya, dapatlah di sini hasilnya 1270. Nah, setelah itu kita masuk ke rumus dari simpangan baku atau standar deviasi ya, kita tuliskan di sini akar dari ragamnya ya.
akar dari sigma FI dalam kurung XI dikurang X rata-rata kuadrat per sigma FI. Berikutnya kita masukkan nilainya ya, karena tadi sudah kita dapatkan untuk sigma FI dikalikan dengan XI dikurang X rata-rata dalam kurung ya, dikuadratkan. Tadi sudah kita dapatkan hasilnya 1270, tinggal kita masukkan di sini ya, nilainya 1270 per sigma FI ya, jumlah FI keseluruhan di sini 30 sama dengan akar dari 42,33 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah untuk simpangan bakunya sama dengan 6,51. Baiklah, sampai di sini saja dulu untuk pembahasan kita mengenai simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.